Pada tahun 2020, Toby Price harus menempati podium ketiga bersama tim balapnya KTM. Karena pada saat itu Honda dengan motor barunya yakni CRF 450 Rally menempati podium pertama di ajang Dakar Arab Saudi tersebut. Kekalahan tersebut harus diterima dengan sangat berat oleh Toby, dikarenakan jika Toby atau pembalap KTM lainnya bisa menempati posisi pertama, maka KTM akan menjadi tim balap yang paling banyak memperoleh kemenangan di Dakar Rally hingga detik sekarang. Karena pada tahun sebelumnya, KTM sudah mengantongi 18 kali kemenangan, namun rekor tersebut akhirnya terkalahkan oleh Kamaz dengan 19 kali kemenangan yang diperolehnya pada tahun 2022. Namun, kekalahan tersebut memang haruslah terjadi terhadap KTM, mengingat KTM sudah terlalu nyaman dengan motor jadulnya dan tidak pernah melakukan pembaruan teknologi selama 9 tahun terakhir. Sedangkan Honda sudah melakukan upgrade kepada motornya di tahun 2020. Dari kekalahan tersebut, akhirnya KTM puasa gelar juara hingga Dakar 2022 kemarin. Semoga saja, dengan rentetan kekalahan tersebut, akhirnya KTM sadar dan mau melakukan upgrade kepada motornya. Sedangkan di kubu Honda yang sedang mendapatkan kemenangan 2 tahun berturut-turut pun, harus menempati podium kedua pada tahun ketiganya. Karena kan, pada tahun 2022 ada sebuah pabrikan baru yakni GasGas. Walau GasGas merupakan anak perusahaan dari KTM, tetapi KTM sendiri pada tahun yang sama harus tetap kalah dengan menempati podium ketiga saja. Walaupun prestasinya baru membuahkan 2 kali kemenangan pada akhir dekade ini, namun Honda ternyata pernah berjaya pada akhir 80-an dengan mendapatkan 4 kali kemenangan secara beruntun di Paris Dakar. Sebenarnya, Honda sudah mengikuti balapan Dakar Rally sejak balapan tersebut masih bernama Paris Dakar Rally. Lebih tepatnya pada tahun 1981, Honda baru mengawali kiprahnya di ajang balapan Paris Dakar. Namun sebenarnya motor Honda sendiri sudah pernah dipakai di balapan Paris Dakar sejak tahun 1979. Tetapi pada saat itu, tim yang menggunakan motor Honda tersebut adalah sebuah tim individual, atau kalau di Dakar biasanya tim seperti ini disebut tim private. Tim tersebut menggunakan motor Honda XL 250 dan meraih podium ketiga dengan ridernya yang bernama Philippe Vasseur. Namun pada akhirnya, Philippe Vasseur sendiri ikut dalam tim resmi atau tim komersial Honda di Paris Dakar. Dan untuk tim balap resmi dari Honda, mengikuti balapan Dakar sejak tahun 1981 dengan motor Honda XR 550. Pada tahun perdananya, mereka tidak mendapatkan prestasi yang memuaskan. Namun di tahun berikutnya, mereka baru bisa menempati podium pertama dengan pembalap legendaris Villeneuve dan pembalap Prancis lainnya Philippe Vasseur menempati posisi kedua. Pada tahun berikutnya, yakni 1983, Honda hanya mendapatkan podium kedua saja, dikarenakan motornya kalah telak soal tenaga mesin dibandingkan kompetitornya, yakni BMW R80 GS yang memiliki kapasitas mesin 798 cc. Dan kemenangan BMW tersebut berlangsung selama 3 tahun berturut-turut dengan motor berkapasitas monsternya tersebut. Padahal, pada periode 3 tahun tersebut, Honda sudah mengganti motornya sebanyak 2 kali. Yang pertama Honda XL 600 dan yang kedua Honda XLR 600. Namun, Honda baru mendapatkan lagi kemenangan di tahun 1986. Kemenangan itu pun didapat dengan cara mengganti lagi motornya untuk yang ketiga kalinya, yang dikenal dengan nama Honda NXR 780. Namun dengan kerja kerasnya tersebut, Honda bisa menempati 3 podium sekaligus, yakni podium ke-1, kedua, dan ketiga di tahun yang sama. Dan di tahun inilah awal masa kejayaan Honda dengan mendapatkan 4 kali juara Paris Dakar selama 4 tahun tanpa henti. Namun, NXR 780 hanya digunakan untuk balapan 1 tahun saja. Dikarenakan motor tersebut dirasa kurang efisien, sehingga Honda mengurangi kapasitas mesinnya menjadi 750 cc saja, atau yang dikenal juga sebagai Honda NXR 750. Yang kemudian, motor ini dipakai di tahun 1987 dan langsung menjuarai Dakar Rally pada tahun tersebut. Namun motor tersebut hanya digunakan sampai tahun 1989 saja. Dikarenakan setelah menjuarai Paris Dakar selama 4 tahun berturut-turut, Honda memutuskan untuk pergi dari ajang balap Paris Dakar. Dan setelah pergi selama 24 tahun, akhirnya Honda kembali ke Dakar Rally di tahun 2013
dengan motor CRF 450-nya. Dan jika kalian bertanya, kenapa Honda menggunakan mesin yang kecil ketimbang motornya terdahulu? Itu dikarenakan peraturan Dakar Rally sejak 2011 yang mengharuskan peserta roda 2 menggunakan mesin berkapasitas 450 cc atau kurang dari itu. Namun dikarenakan kelamaan tidak ikutan Dakar Rally, Honda hanya bisa menempati podium kedua saja selama 7 tahun. Dan podium itu pun didapat sebanyak 2 kali saja, yakni pada tahun 2015 dan 2018. Dari prestasinya yang buruk tersebut, akhirnya Honda melakukan beberapa upgrade di motornya, dan terlahirlah Honda CRF 450 Rally yang masih dipakai sampai Dakar Rally 2023 sekarang. Dengan motor ini, Honda akhirnya dapat mencetak sejarah baru dengan 2 tahun secara berurutan mengalahkan jawara Dakar, yakni KTM. Sebenarnya secara keseluruhan, Honda CRF 450 Rally ini masih sama dengan CRF 450 yang digunakan sejak tahun 2013 lalu. Namun perbedaannya ada di ukuran suspensi yang lebih besar diameternya, disc brake yang lebih besar, tenaga yang 9 HP lebih besar, gearbox yang sekarang memiliki 6 percepatan karena sebelumnya hanya memiliki 5 percepatan saja. Dan beberapa pengurangan bobot seperti tangki yang terbuat dari plastik dan subframe yang terbuat dari serat karbon. Dan dari hal-hal tersebut, akhirnya Honda CRF memiliki berat kosong 9 kg lebih enteng daripada KTM 450 Rally dan 8 kg lebih berat dari CRF 150L yang ada di rumah kita. Namun pada tahun 1994 sampai tahun 1995, ada satu tim private yang menggunakan motor Honda bermesin 2 tak untuk mengikuti ajang balapan Paris-Dakar. Ia adalah Fabrizio Meoni dan motornya Honda ESP2. Dan uniknya lagi, dia bisa mendapatkan podium ketiga di tahun 1994. Ya memang pada era tersebut kendaraan-kendaraan unik pada ikutan Dakar Rally dikarenakan regulasinya yang belum ketat, seperti Vespa, lalu mobil truk dengan 2 kabin, dan ada mobil-mobil nyeleneh lainnya. Untuk video mengenai kendaraan unik yang pernah mengikuti Paris-Dakar, videonya ada di notifikasi di atas atau bisa kunjungi channel kami ya. Sekalian lihat-lihat mobil Dakar Rally lainnya yang mungkin kalian belum pernah tahu dari channel Indonesia lainnya.